Langkah pertama, siapkan 300 gram cumi asin yang udah direndam air dan tingkat asinnya udah berkurang ya, jadi cenderung tawar. Dan ini bahan sambalnya ada 20 buah cabai rawit merah, 4 buah cabai keriting merah, dan 2 siung bawang putih. Cabai dan bawang ini di blender beberapa detik aja, jangan sampai halus ya. Nah, jadinya kayak gini. Selanjutnya ini 20 lembar daun jeruk yang udah digunting-gunting dan dibuang tulangnya. Dan ini 2 papan pete yang udah dibelah dua dan dibuang kulitnya. Selanjutnya siapkan wajan dengan 5 sendok makan minyak goreng dingin. Lalu masukkan cuminya, tutup dan nyalakan api kompornya. Goreng cuminya sampai setengah matang aja ya, jangan sampai kering. Kalau goreng cumi itu mesti hati-hati ya moms, jangan pakai minyak panas langsung karena goreng cumi itu suka meletup-letup dan letupan minyaknya lumayan dahsyat. Jadi wajib ditutup ya, dan waktu bolak-balikin cuminya juga kompor harus dimatiin. Minyak ditunggu sampai agak dingin dulu baru dibalik. Nah, kayak gini aja ya, kalau minyak udah agak dingin baru cuminya dibalik-balik. Setelah itu ditutup kembali sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Untuk masakan cumi sambal cabai daun jeruk ini, cuminya cukup dimasak 70% aja kematangannya. Jangan sampai kering ya, karena kalau digoreng sampai kering atau terlalu kering, nanti pas dicampur sambal cuminya suka jadi alot. Jadi cukup kematangan 70% aja biar cuminya tetap empuk. Nah, cukup segini aja ya kematangannya. Cuminya masih kelihatan segar, gak keras, gak kisut kayak digoreng kering. Selanjutnya masukkan sambal cabai rawit dan irisan daun jeruknya langsung ke wajan dan aduk-aduk sampai tercampur merata dengan cuminya. Untuk penambahan garam atau kaldu ayam bubuk itu disesuaikan dengan tingkat keasinan cuminya ya moms. Kalau rendamnya sampai tawar bisa kasih 1 sendok teh kaldu ayam atau garam. Tapi kalau cuminya masih ada rasa asinnya, takaran kaldu ayam atau garamnya silakan dikurangi aja. Pokoknya jangan sampai terlalu asin. Setelah dimasukkan daun jeruknya, lalu tutup kembali. Saya gunakan api kecil ya, supaya sambalnya gak gosong. Masak sebentar aja, lalu tambahkan 2 papan petai yang udah dikupas kulitnya dan dibelah 2 kayak gini. Takaran petainya kalau mau ditambah lebih enak lagi ya, tapi buat yang gak suka petai gak usah pakai ya, karena judul masakannya ini cumi sambal rawit daun jeruk, bukan cumi petai. Jadi penambahan petainya ini opsional aja, bisa pakai, bisa juga enggak. Masukin petainya bisa barengan sama daun jeruk ya, biar daun jeruknya gak kematangan. Lebih bagus lagi kalau daun jeruknya masih hijau. Kalau saya ini daun jeruknya udah layu banget ya, warnanya udah gak hijau lagi karena tadi masukinnya gak barengan sama pete. Ini dimasak lagi bentar aja ya supaya petenya gak terlalu mentah. Dan kalau udah matang semuanya, angkat aja dan sajikan. Alhamdulillah, ini dia masakannya. Udah matang nih mams, cumi sambal rawit daun jeruk. Sekarang kita hidangkan di atas piring saji. Masakan cumi sambal rawit daun jeruk ini bukan cuma gurih dan segar, tapi juga wangi daun jeruknya sangat mendominasi. Dan tambahan petainya bikin makan tambah lahap dan jadi boros nasi. Jangan lupa dicoba di rumah ya mams, insya Allah ini enak banget. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram kerang hijau yang udah bersih dan udah direbus. Jadi gak ada bau amis sama sekali ya. Saya belinya ini di pasar dalam keadaan begini. Tinggal dicuci ulang aja, bisa langsung dipakai. Selanjutnya siapkan bumbu irisnya. Ini ada irisan 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Lalu ini ada irisan dari 15 buah cabai rawit. Jadi buat takaran pedesnya bisa dikurangi kalau yang gak suka pedes ya mam. Selanjutnya ini ada bumbu yang udah dihaluskan. Ini dari 8 buah cabai keriting merah dan 1 buah tomat merah ukuran kecil. Dan ini 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah saset lada bubuk dan kaldu ayam bubuk. Tapi kalau soal kaldu ayamnya bisa disesuaikan aja deh dengan selera asin masing-masing. Selanjutnya goreng irisan bawang merah dan bawang putih sampai matang tercium bau harum. Lalu setelah matang tambahkan bumbu cabai tomatnya dan aduk-aduk aja biar bersatu dengan bawangnya. Masukin juga irisan cabai rawit, aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya matang dan wangi. Tambahkan juga bumbu lainnya seperti lada bubuk, ketumbar bubuk, dan gula pasir. Untuk gulanya cukup pakai 1 sampai dengan 2 sendok teh aja ya moms.
Selanjutnya masukkan 500 gram kerang hijaunya ke dalam bumbu merah. Aduk-aduk pelan sampai bumbu dan kerangnya tercampur merata. Sambil diicip-icip aja ya moms, kalau kurang bumbu, kurang asin atau kurang manis bisa disesuaikan dengan selera lidah masing-masing aja. Oh ya, ada yang ketinggalan nih. Supaya masakan kerangnya lebih beraroma, tambahkan 1 jempol jahe, 1 jempol lengkuas yang dimemarkan, dan 2 lembar daun salam. Aduk dan biarkan aromanya meresap ke dalam masakannya. Kalau masakannya udah matang, sisihkan jahe, lengkuas, dan daun salamnya, biar pas dihidangkan nanti gak ada drama salah gigit. Kalau udah matang masakannya, matikan api kompornya lalu tambahkan irisan bawang daun. Bentuk irisannya wajib serong panjang ya, biar tampilannya lebih cantik. Jadi, selain menambah aroma khas dari bawang daun ini, juga bisa mempercantik tampilan masakan dengan warna hijau daunnya yang berpadu dengan warna merah masakannya. Nah, alhamdulillah ya moms, masakan kerang hijau bumbu pedasnya udah matang nih. Sekarang kita angkat dan hidangkan di piring saji. Saya suka tampilannya cantik dan rasanya juga gurih. Masakan ini bisa dinikmati bersama nasi putih dan bisa juga digadoin tanpa nasi ya. Jadi kayak cemilan gitu moms. Kalau tertarik dengan masakan ini silahkan bisa di-recook ya. Oke deh moms, sekian dulu aja ya tutorialnya buat hari ini. Semoga bermanfaat dan dicoba di rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama saya siapin dulu pindang tongkolnya ya. Ini takarannya 275 gram. Tapi untuk bumbu ini bisa sampai 300 gram ya mams. Selanjutnya saya juga punya tempe. Ini 200 gram. Saya potong-potongnya hampir seukuran ikan pindangnya ya. Biar matching aja kalau ukurannya sama. Dan ini bahan bumbunya 30 buah cabai rawit merah dan 4 buah tomat merah ukuran cenderung kecil. Lalu ini 10 buah cabai keriting merah yang udah saya blender. Kalau ini bawang putih dari 4 siung yang juga udah dihaluskan. Ini 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Sampingnya 2 sendok teh lengkuas bubuk, 2 sendok teh jahe bubuk, dan 2 sendok teh serai bubuk. Dan ini 2 sendok teh muncung gula pasir dan 4 sendok teh muncung kaldu ayam bubuk merek sedap. Kalau pakai merek lain kemungkinan takarannya bisa beda ya mams. Dan ini 4 sampai dengan 5 lembar daun salam. Kalau daun salamnya yang fresh cukup 2 lembar aja. Selanjutnya goreng tempe dan ikannya cukup sampai setengah matang aja ya mams, jangan kering-kering. Ini saya masukinnya dalam keadaan minyak dingin, soalnya kalau goreng pindang tongkol kan suka loncat-loncat. Kalau langsung masuk minyak panas. Gorengnya saya satuin aja ya biar lebih praktis, dan jangan lupa ditutup kalau nggak mau minyaknya muncrat ke muka. Please, lebih baik hati-hati ya kalau goreng-goreng daripada kita celaka kan ya. Nah, ini udah setengah matang tempe dan ikannya. Jadi sekarang kita angkat aja dan sisihkan dulu. Sementara saya mau masak bumbunya. Jadi dengan masih pakai minyak bekas goreng barusan, saya tumis dulu bawang putihnya ya. Oh iya, minyaknya yang bekas goreng tadi gak semua dipakai ya. Ini secukupnya aja buat tumis bumbu. Oke, abis itu masukin juga cabai keriting yang udah di blender. Setelah tercium matang, lalu masukin juga bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi saya masaknya dibikin simple aja, semuanya serba sekali cemplung. Tahu-tahu nanti langsung matang aja ya moms.
Setelah semua bumbunya ditumis, lalu tambahin 500 ml air dan selanjutnya masukin tempe dan ikan gorengnya. Jangan lupa koreksi rasa ya Mams, sekali-kali rasanya beda dengan resep. Bisa aja kan keasinan atau justru kurang asin. Resep itu gak jadi pedoman mutlak ya, selama takarannya bukan takaran gram. Kalau pakai takaran gram, kemungkinan besar hasilnya sama. Meskipun kenyataannya rasa bisa aja beda tergantung siapa yang masaknya. Ini fakta loh, beda orang kadang suka beda rasa meskipun satu resep, ya nggak Mams? Nah, kalau kuahnya udah mendidih kayak gini, jangan lupa susutkan ya kuahnya biar gak kelihatan kayak sayur. Karena emang ini bukan sayur tempe dan tongkol ya, tapi semacam tumisan dengan bumbu merah pedas dan sedikit kuah aja. Tapi jangan sampai kering juga ya, karena ini juga bukan oseng-oseng. Nah, ini dia masakannya udah matang nih, Mams. Seperti yang saya sebut di awal video, masakan ini bumbunya mirip sama sarden. Tapi gak persis banget ya, cuma mirip aja dari aromanya, warnanya, rasa kuahnya ada gurih, ada sedikit asam segernya juga, tapi gak ada manis ya, karena saya gak pakai banyak gula. Ini lebih ke gurih, seger, dan pedas aja. Oke deh Mom, sekian dulu aja ya resep dan tutorialnya buat hari ini. Semoga jadi inspirasi buat yang lagi mager atau yang lagi bingung mau masak apa. Semoga cocok dan mau mencobanya di rumah masing-masing. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Langkah pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada 420 gram daging sapi atau maksimal 500 gram ya. Ini daging sapi bagian top side, diiris tipis memanjang kayak gini aja. Dagingnya ini sebelum dimasak bisa dimarinasi dulu pakai baking powder atau parutan buah nanas atau apa aja yang tujuannya buat ngempukin daging ya. Bumbunya ini cukup pakai 3 siung bawang putih dicincang kasar, 5 buah tomat cherry dipotong 2 bagian, 1 buah bawang bombay, 12 buah cabai keriting dibelah 2 dan 5 lembar daun jeruk diiris-iris kayak gini ya, dibuang tulang daunnya. Selanjutnya, panaskan 3 sendok makan minyak goreng ditambah 1 sendok makan margarin, lalu tumiskan bawang putih dan bawang bombaynya. Setelah itu, baru masukkan daging sapinya. Aduk-aduk biar tercampur merata dengan bumbunya. Daging sapi top side ini, meskipun katanya butuh waktu agak lama masaknya, tapi ini saya bikin nggak perlu waktu lama, tapi bisa matang ya. Selanjutnya tambahin lada bubuk, kaldu sapi bubuk, air putih, gula pasir, minyak wijen, kecap manis, kecap Inggris, daun jeruk, tomat, dan ketumbar bubuk kalau dibutuhkan. Saya juga nambahin ketumbar bubuknya di akhir ya, karena saya pakai ketumbar instan dari desaku. Semua bumbu ini takarannya udah saya tulis di deskripsi ya, Mams.
kasihan si itu yang gede kena tempat sampah. Kena tempat sampah. Iya. Mungkin karena ada wangi ayam itu apa? Tempat sampah itu di ini sama dia. Kirain aku ada tukang sampah yang nyari makanan. Iya pasti. Setelah dimasak sampai dagingnya matang dan kuahnya mengental, berarti udah cukup ya dan siap diangkat. Jadi ini bukan masakan berkuah ya moms, cuma sedikit aja kuah kental supaya tampilan masakannya nggak kering dan lebih moist. Nah, ini dia masakan kita udah jadi dan siap dihidangkan. Jujur Li, ini rasanya enak, rasa asamnya dapat, manisnya juga dapat. Tapi ini nggak pedes ya, jadi kalau mau asam manis pedes tinggal ditambahin cabai rawit aja. Gimana, udah siap nyobain resepnya Mom? Cobain deh, menurut saya ini sih enak banget untuk ukuran bumbu praktis dan ngolahnya relatif cepat dibanding olahan daging sapi yang pada umumnya butuh waktu lama. Jadi gak ada salahnya kan dicoba Moms di rumah masing-masing, karena rasanya juga ini sangat gurih. Oke deh, sekian dulu ya resep dan tutorialnya buat hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.